tadi perangnya kalau ekspektasinya tidak mungkin berhenti cuma seminggu 2 minggu, ini harganya akan lebih tinggi daripada harga sebelum perang. Sehingga pasti harga energi akan lebih tinggi. Nah itu membuat ya tentu dampaknya kepada kita, harga BBM kita akan naik. Setiap $1 harga minyak naik, kita itu di fiskalnya itu menjadi defisit atau negatif sekitar antara 5 sampai 7 triliun. Kalau dia sampai katakanlah $100, dia harus menyediakan subsidinya tambah minimal $15 miliar. Sementara kita defisit sekarang ini hanya dipasang 689 triliun APBN 2026 ya. Kalau itu harus ditambah dengan 200, udah pasti jebol di atas 3%. Jadi maksud saya ini cukup penting karena ada resiko yang membuat tatanan ekonomi kita bisa terkena semua aspeknya. To the point aja. Halo Sobat Sindo, Timur Tengah membara, ancaman perang kini nyata di depan mata. Kepanikan global membuat harga energi dan pangan makin menggila. Sementara di dalam negeri, luka ekonomi rakyat belum reda. Bersama mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah, kita bedah nasib rupiah dan ketahanan bangsa. Terima kasih Pak Halim telah hadir di To The Point aja. Jadi karena to the point, jadi true to the point juga nih Pak Halim. Trump bilang perang akan berlangsung 4-5 pekan. Seberapa besar dampaknya terhadap perekonomian Indonesia? Kita dulu Bang, Nah. 4 pekan. Tapi kalau ngelihat perlawanan Iran, bisa jadi lebih dari 1 bulan ini. Nah itu bagaimana dampak yang terbesar ya Pak? Iya, saya kira tentu kita melihat strateginya Iran ya. Pasti dia kalau dari sisi perang konvensional atau pakai senjata, Ya. pasti udah remuk dia. Jadi dia akan cari jalan menggunakan jalur, kalau diplomasi dia nggak mau ya pasti pakai jalur ekonomi. Dan dia memegang sumber energi yang cukup besar. Dan dia memegang juga jalur Selat Hormuz yang Hormuz, betul. hampir separuh dari minyak dunia itu melewati situ. Belum lagi yang LNG ya. Jadi ini udah pasti kita tahu harga energi pasti akan naik. Nah, kita sudah lihat nih dampaknya. Minggu lalu masih di bawah 70, sekarang sudah mendekati 80. Pernah, kalau nggak salah kemarin ya, itu sempat tembus 80. Tapi kemudian mungkin pasar merasa OPEC mungkin nanti akan bereaksi, menambah produksi. Kan mereka janji katanya mau nambah 200 ribu. Untuk menurunkan harga. Itu ya agak sedikit menurunkan. Tapi saya kira jangan jangka panjang tadi sampaikan. Kalau terus-menerus seperti ini kan pasti tidak hanya harga spotnya yang berada benar-benar di transaksi pada hari ini, tapi yang ke masa depan ini juga akan membuat harganya lebih tinggi lagi. Jadi saya rasa ekspektasi pasar sudah mulai dibentuk nih, dalam artian kenaikan harga energi itu sudah built-in nanti di dalam berbagai harga-harga di dunia. Apalagi kilangnya Saudi Aramco sempat dibom dan sekarang ditutup Pak. Ditutup, Padahal ya, itu jumlahnya lumayan besar untuk pasokan minyak dunia. Itu kan Ras Tanura kalau tidak salah ya. Itu refinery yang paling besar di dunia loh. Waduh, itu saya nggak ngebayang. Dan dia langsung menutup kan artinya paling tidak ada hiccups ya, ada tersedak membuat harga tiba-tiba akan naik dulu. Dan ini yang membuat saya bilang tadi itu. Semua sekarang sudah berhitung harga energi ke beberapa waktu ke depan akan turun, akan naik. Akan naik. Dan naik. itu melambung sangat tinggi. Iya, itu dia. Kalau terjadi seperti itu, melambung sangat tinggi harga energi, seberapa kuat cadangan devisa kita yang bisa kita bakar untuk menahannya, Pak? Atau jangan-jangan rakyat lagi yang akan semakin sengsara? Iya, ini kan tergantung bagaimana pemerintah menyikapi kenaikan harga energi ini kan. Kita tahu kita mengimpor, permintaan kita setiap tahun itu kurang lebih 1,6-1,7 juta barel. Ya. Sementara produksi kita hanya 600, ya nggak nyampe 700. Katakan 700. Ya. Berarti sekitar 1 juta impor minyak BBM. Per tahun. Per tahun. Ya artinya nggak, mau saya lupa ini per tahun ataukah per
per day ya, maksudnya itu per day, maaf. Nah itu kan berarti kita harus siap-siap mengimpor lebih mahal. Dan tentu saja tidak mungkin kita akan bisa membuat kontrak dalam waktu yang singkat. Misalnya beli ke, saya nggak tahu minyaknya siapa lagi yang bisa lebih murah sekarang. Mungkin dari Rusia, tapi Rusia kan juga jauh. Tidak terlalu besar dan jauh. Jauh. Dari Amerika kali kan, kemudian perjanjian kemarin BOP. Ya paling dari Amerika. Amerika ngambilnya dari Venezuela. Ya inilah memang, ini sudah kita lihat seperti itu. Sehingga mungkin mudah-mudahan ya kalau OPEC-nya juga bisa betul-betul menambah dengan cepat. Ya dia akan ada spike tapi kemudian dia mungkin akan turun. Tapi tetap saya rasa karena tadi perangnya kalau ekspektasinya tidak mungkin berhenti cuma seminggu 2 minggu, ini harganya akan lebih tinggi daripada harga sebelum perang. Sehingga pasti harga energi akan lebih tinggi. Nah itu membuat ya tentu dampaknya kepada kita, harga BBM kita akan naik dan perlu impor. Nah saya ingat sekali ya ada satu, ya ini memang sudah lama tapi saya nggak tahu angkanya masih up to date atau tidak ya. Setiap $1 harga minyak naik, kita itu di fiskalnya itu menjadi defisit atau negatif sekitar antara 5 sampai 7 triliun. Setiap $1 harga minyak naik. Nah sekarang kalau dari 70, asumsi kita kan 70 nih di APBN. Katakan jadi 80, 10. Berarti itu harus tambah 70 triliun. Atau bagi 17.000 katakan ya. Iya. Jadi sekitar $5 miliar kurang lebih. Tambahan yang kita perlu sediakan. Nah kalau tadi ditanya apakah cukup cadangan devisa, ya memang cadangan devisa kita sekarang 155. Ya, ini belum 155 miliar dolar ya. Ya, miliar Tapi dolar. belum tambah hutang yang baru saja didapat oleh Indonesia sekitar 7,5 miliar dolar. Jadi sebetulnya nih kalau diumumkan nanti bulan Februari ya, saya rasa angka cadangan devisa kita di atas 160. Gitu, karena ada tambahan utang, utang dari pemerintah. Ini baru aja mereka dapat 7,5 miliar sebelum adanya perang Iran ini dengan Amerika dan Israel. Ya cukup beruntung dalam hal itu ya. Saya nggak kebayang kalau misalnya tiba-tiba pemerintah, kita tahu pemerintah dalam situasi kekurangan likuiditas dan dia perlu betul nyari utangan, pas dilakukannya itu setelah perang, waduh itu dia harus bayar mahal itu. Pasti lebih mahal suku bunganya. Nah tapi inilah, tadi kembali ke pertanyaannya, kalau dalam konteks ketersediaan cadangan devisa, saya kira kita masih cukup. Tapi nggak tahu ya, artinya kalau ini berlarut-larut dan harga minyak jadi 100, itu tadi kan $10 tuh naiknya. Iya betul. Nah kalau misalnya jadi 100 kan naiknya $30. $30 perlu nyediakan 15 miliar dolar. Nah itu baru tuh, terasa itu. Pak, ini kan kalau harga minyak naik, kalau di beberapa negara kan harga minyak dunia naik, harga minyak di negara itu menyesuaikan dengan harga keekonomiannya. Ya. Kalau di kita kan ada dua nih, ada harga minyak yang memang disesuaikan dengan harga keekonomian, ada harga minyak subsidi yang jumlahnya juga cukup besar. Nah, betul. ini gimana pemerintah kita menyikapi, pasti subsidi akan meningkat tajam kalau kayak begini. Nah ini sebetulnya bukan hanya subsidinya nih yang kita jadikan masalah. Ketahanan fiskal kita yang jadi masalah. Ini dampaknya berentet ini. Kalau kita mulai dengan subsidi duluan ya. Subsidi berarti kalau tidak mau menaikkan harga dalam negeri, karena khawatir inflasi, khawatir karena nanti daya beli masyarakat akan turun. Gejolak politik, sosial. Bahwa politiknya sih mungkin nggak. Sosialnya ya. Yang sosial berujung politik. Politik akhirnya. Nah ini kan berarti harus diserap oleh pemerintah kan. Kalau ingin menetralisir dampak kenaikan harga minyak atau energi di luar negeri. Berarti dia harus mengeluarkan subsidi lebih besar. Ya. Tadi kita bilang kalau dia sampai katakanlah $100, dia harus menyediakan subsidinya tambah minimal $15 miliar. Waduh. Berarti itu sekitar
hampir berapa? 15 kali, katakanlah 17 ribu ya. 17.000 lah kita patok. 17.000 kali 15, 157, hampir 190 triliun. Oh, itu besar sekali. Besar sekali. Sementara kita defisit sekarang ini hanya dipasang 689 triliun APBN 2026 ya. Kalau itu harus ditambah dengan 200, udah pasti jebol di atas 3%. Dan udah pasti yang ancamannya S&P kejadian. Akan di rating Indonesia akan diturunkan jadi negatif. Kalau itu terjadi, wah udahlah kemana-mana itu. Karena artinya kan setiap kali pemerintah maupun swasta ingin menerbitkan surat utang ke luar negeri khususnya, dia harus bayar lebih mahal untuk mengkompensir kenaikan risiko itu. Yang biasanya cuma 6% kalau untuk kemarin sih lelang yang penerbitan SBN falas kita yang 10 tahun itu sekitar 5,5 gitu. Tapi bukan tidak mungkin bisa naik 6,5 sampai 7 bahkan. Dan itu berat sekali kalau suku bunga SBN kita naik sebesar itu. Salah satu indikator yang dilihat oleh S&P itu adalah berapa besar porsi pembayaran bunga di dalam struktur pendapatan pemerintah Indonesia. Yang menurut dia mungkin sudah di atas 15%. Dari hitung-hitungan kasar saya ya sudah di atas 20% malah sekarang ini. Jadi ya ini maksud saya kembali kita lihat efek dari kenaikan harga minyak jangka yang panjang itu akan memberatkan posisi fiskal, akan memberatkan posisi dari hutang kita karena kita harus bayar bunga lebih mahal, dan itu berarti tidak hanya kepada pemerintah, swasta juga. Dan itu kita sudah tahu pasti ini kalau suku bunganya naik, kegiatan ekonomi, terutama kegiatan investasinya akan berkurang. Dan potensi ekonomi kita pasti akan berkurang juga. Sehingga ini memang betul-betul tidak ideal. Dan kita tahu pemerintah kita sekarang kan cenderung percaya bahwa perlindungan sosial harus didahulukan. Ya, betul. Presiden Prabowo selalu dengan tegas mengatakan, saya adalah presiden sosialis. Dia mementingkan bagaimana menjaga kesejahteraan masyarakat banyak melalui program MBG, Koperasi Merah Putih, penyediaan rumah murah, dia bikin ketahanan energi, ketahanan pangan, kesehatan gratis, dan segala macam lah perlindungan sosial. Jadi, nah saya nggak tahu apakah strategi seperti itu bagus dalam pengertian untuk ya ini kan menghadapi situasi saat ini ya, menjaga stabilitas sosial. Tetapi kalau dilihat dari kacamata teknokrat, menjaga kestabilan ekonomi kita, ini tantangan yang sangat berat. Sebelum ada perang saja kita masih bertanya-tanya. Bagaimana nih strateginya pemerintah sekarang? Dengan adanya perang ini makin jelas lagi. Nah saya nggak tahu ini pilihannya pemerintah yang sekarang berani nggak melakukan langkah-langkah penyesuaian? Kalau dari program-program yang ada, katakanlah mungkin yang dalam pandangannya Pak Halim, tentu saja ada yang harus kita korbankan supaya APBN kita tidak membengkak. Mana yang kira-kira prioritas sekali untuk dikorbankan, Pak? Apakah mau tidak mau, apakah subsidi BBM, untuk menekan subsidi BBM, harga BBM itu terpaksa harus disesuaikan secara nilai ekonomisnya, atau ada hal lain? Ya, ini tidak ada jawaban yang benar dan salah ya. Artinya ini tergantung pilihan kan. Pilihan dari berbagai opsi-opsi yang ada. Langkah ini kita ngomong langkah yang rasional. Saya melihatnya seperti itu. Sebagai teknokrat lah, saya bukan politisi, saya nggak punya kepentingan apapun dengan pemerintahan. Kita undang Pak Halim justru untuk itu nih. Karena sebagai teknokrat itu. Karena kalau politisi Pak, ngomongnya suka bersayap Pak. Itu dia. Ngomong gini ada kepentingannya di sini. Betul. Bapak ngomongin sebagai teknokrat, mantan deputi gubernur, orang yang tahu keuangan kita negara. seperti apa gitu. Jadi pilihannya kan yang rasional, paling tidak menurut saya masuk akal adalah, ya mungkin harga, kalau misalnya nanti harga naik BBM ya, itu kan tidak mungkin juga di harga yang sekarang itu dipertahankan.
kecuali kalau kita punya uang yang banyak. Kalau tidak ya berarti kita harus naikin sedikit. Nah, sedikitnya berapa nanti harus diukur. Bagaimana kemampuan masyarakat menyerap kenaikan harga-harga di bidang BBM ini, gitu ya. Nanti itu diimbangi nanti dengan tentu saja adalah ini satu lagi, bagaimana mengendalikan pengeluaran di fiskalnya. Karena ini ujungnya kan adalah defisit fiskal kita tidak boleh melanggar APBN, Undang-Undang APBN 3% itu. Jadi ini ada kombinasi. Ini boleh dinaikkan sedikit, pengendalian anggarannya dikendalikan, tetapi mungkin saya juga ingin sampaikan, kita bisa berpikir terbalik ya. Kita ingin mencapai pertumbuhan 5,4% katakan di tahun 2026 ini. Ini targetnya yang di APBN. Oke lah kita turunin dikit, boleh nggak 5,25, 5,3 gitu kan. Tapi jelas lebih baik daripada yang sekarang 5,1, 5,2. Nah, kita berpikir terbalik, kita berpikir mulai dari ujung. Pengeluaran yang sekarang ada itu, misalnya MBG, Koperasi Merah Putih. Kita juga tahu, tahun lalu disediakan untuk MBG 77 triliun, yang diserap cuma 71, 55 yang diserap. Sekitar 80%. Yang sekarang katanya disediakan sampai 335 triliun. Walaupun di impresnya ternyata 233 triliun. Ya, saya nggak tahu yang mana yang benar. Tapi paling tidak misalnya kita anggap 335 triliun. Ini kan mungkin nggak terserap semua, ya kan? Berkaca pada tahun lalu gitu kan, Pak. Tahun lalu. Lalu kita ingin mencapai pertumbuhan ekonomi, menjaga kestabilan sosial, menjaga pendapatan masyarakat. Kita coba inilah, tidak perlu dikurangi, tetapi dibikin prioritas mana duluan yang kita berikan. Gitu loh. Ini jadi penajaman prioritas dan bagaimana agar pengeluaran MBG ini tetap mencapai sasaran, tapi tidak perlu jor-joran. Dan kalau melihat potensi itu ada, bisa dilakukan. Dan bahkan saya nggak tahu ya, 200 triliun dipakai, itu juga udah gede sekali itu. Ya, betul. Nah itu barangkali dengan angka sebesar itu, kita sudah bisa menggerakkan ekonomi di bawah, gitu loh maksud saya. Ya, jadi ini tambah itu digerakkan ekonominya, harganya kita kendalikan, kita kasih subsidi sedikit, semuanya ini masih bisa diatur ulang lagi gitu maksud saya. Dan sehingga program-program yang tadinya kerakyatan itu juga tidak akan hilang dari... Tidak akan hilang. Cuma lebih selektif saja. Lebih selektif dan lebih well targeted. Ya. Kan kita dengar ya, walaupun saya juga nggak punya buktinya ya, bahwa pengeluaran untuk MBG itu mungkin ada yang tidak kena sasaran benar. Koperasi Merah Putih mungkin juga begitu. Orang-orangnya malah ada yang belum punya orangnya. Gitu loh. Baru jadi kantornya aja. Baru kantornya doang. Ya itu maksud saya, hal-hal seperti ini membuka kesempatan program dilaksanakan, tapi uangnya harus benar-benar well targeted. Jangan sampai banyak kebocoran. Kalau kebocoran mungkin pasti ada lah. Tapi dikendalikan gitu loh. Sehingga nanti dampak kepada ekonominya benar-benar bagus. Gitu. Jadi ini memerlukan koordinasi, perlu apa istilahnya suatu perencanaan dan pemantauan yang kuat, gitu. Evaluasi monetary, istilahnya monefnya ya, monitoring and evaluasi, kemudian mengambil langkah-langkah perbaikan. Ini yang perlu dilakukan. Tapi Pak, dengan situasi seperti sekarang, di mana ekonomi kita tanda kutip ekonomi komando. Ketika Presiden sudah memerintahkan itu, maka semua menteri, Menko, semua tuh harus menjalankan itu. Apakah mungkin itu prioritas yang dilakukan? Walaupun itu juga pemikiran kita juga, supaya uang itu jadi tidak dihambur-hamburkan untuk sesuatu yang belum saatnya sebenarnya. Gitu. Iya, itu yang saya melihat sangat disayangkan. Kalau istilahnya tata pemerintahan kita menjadi tidak berjalan sesuai seperti apa yang pernah kita miliki ya. Artinya ini semua tata kelolanya dengan baik. Kalau ada rapat tentu harus diberikan informasi. Tidak harus selalu yang baik-baik kan. Tapi kita juga bisa menyampaikan hal-hal yang ada risiko. Ini tinggal tergantung bagaimana cara penyampaian. Walaupun saya mendengar katanya Presiden kadang-kadang kalau dia sudah punya
pokoknya harus laksanakan gitu dan amankan itu seperti itu. Sehingga hal-hal yang buruk kita mungkin para menteri mau menyampaikannya juga agak Iya, mungkin sungkan. Ya, atau takut. Takut nanti disangkanya nggak support. Jadi maksud saya kalau kondisi seperti ini membutuhkan menurut hemat saya ya skill komunikasi yang lebih lagi dari yang biasa. Dari biasa. Mungkin melalui orang-orang kepercayaannya kali Pak ya. Justru itu. Banyak cara lah, banyak cara. Dan saya yakin juga presiden kita ini bukan orang bodoh. Bacanya banyak. Dan dia tahu segala macam. Jadi ini tentu yang kita ingin sampaikan di sini adalah ada beberapa opsi-opsi yang rasional kok. Ya. Targetnya mungkin ya dikoreksi sedikit lah. Tidak terlalu banyak. Tetap jalan, cuma Tetap nggak jalan. usah Betul. terlampau berlebihan juga gitu Pak. Iya, ini kalau sekarang ini kesannya jor-joran. Nah itu yang kita agak khawatir. Bayangkan dari terutama MBG yang sekarang menjadi sorotan banyak pihak ya. Dari 55 triliun menjadi 300 sekian triliun itu. Waduh, coba bayangkan tuh. 6 kali lipat apakah kemampuan birokrasinya, tata kelolanya, pengawasannya juga 5 kali lipat lebih tajam daripada yang 55 triliun. Itu Pak, pertanyaannya. Kenapa misalnya untuk MBG nih, ini kan pakai uang negara. Maksudnya kenapa nggak ada pilot project dulu di beberapa wilayah? Sudah dilakukan. Udah lama itu. Sebelum mereka dilantik. Itu sudah dilakukan pilot project. Nah, mereka yakin bisa gitu loh. Oh, walaupun pada kenyataannya ternyata Ya. nggak sesuai dengan yang diharapkan. Ya, ini kan bukan matematika 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 8 gitu kan. gitu. Nggak begitu. Begitu 2 dipangkatkan 3, itu ternyata ada proses yang membuat diminishing of return kan, seperti itu. Nah, itu yang membuat barangkali manusia ini nggak bisa seperti itu. Kayak mesin 2 tambah 2 ditampuk-tumpuk selalu tambahnya 2. Saya cuma khawatir kalau nanti opsi BBM dinaikkan, Ya. publik akan bilang kenapa nggak pangkas saja dana MBG gitu, sehingga terjadi perdebatan itu yang dikhawatirkan karena kan Betul. respon publik lumayan negatif nih terhadap. Ya, makanya tadi saya bilang ini perlu ada leadership. Mungkin Pak Prabowo sih saya kira sangat solid ya, kuatnya. Cuma di bawahnya ini ya tadi kalau saling tenggang rasa, sungkan, nggak mau ngomong yang buruk-buruk gitu kan, berbahaya buat Republik. Dan ini benar-benar harus dibangun oleh para pembantu presiden yang benar-benar menguasai situasi lapangan ya Pak Halim ya. Karena kalau kita lihat ya, imbasnya dari harga BBM naik. Ya. Pasti biaya operasional distribusi MBG juga akan naik. Naik pasti. Kemudian kalau terjadi inflasi, berarti harga bahan bakunya pasti akan naik. Transportasi. Persis. Dan itu harga bahan baku yang naik. Iya. Pasti naik tinggi. Pasti tuh. Naik semua. Pasti kalau ini tidak selektif, ujung-ujungnya yang tadinya 300 sekian 335 triliun otomatis kalau semua tidak dijalankan, tidak selektif pasti akan membengkak juga. Iya, betul. Tetapi tidak untuk tujuan yang well targeted tadi. Ya. Jadi memang ini apa istilahnya ya? Coba kita gelar di meja gitu kan. Kondisinya kita udah paham. Kita jembrengin gitu Pak ya. Risiko-risikonya ada loh. Tidak hanya risiko untuk kepentingan program-programnya itu mungkin tidak well targeted, tapi juga punya dampak kepada persepsi risiko terhadap perekonomian Indonesia. Ini yang tadi saya sampaikan. Orang melihatnya, waduh, ini Indonesia lagi pesta pora nih, jangan-jangan nggak ada yang mengendalikan. Sehingga fiskalnya nanti meledak. Lalu kemudian kalau fiskalnya defisitnya tiba-tiba di atas 3%, pilihannya apa? Begitu. Ini adalah risiko yang sekarang bukan lagi risiko kan, sudah kejadian. Harga minyak ini akan naik. Risiko untuk naik lebih tinggi di depan mata. Oke, Pak Halim punya pengalaman panjang ya dari berbagai presiden. Ya. Sebenarnya situasi yang sekarang nih, perang Iran versus Israel dan Amerika dan melibatkan Timur Tengah secara umum, itu segenting apa Pak situasi yang sekarang?
Kalau Segenting Pak ya, bukan segenteng. Kalau segenteng itu program. Ini segenting Pak. segenting. Iya, saya kira tadi sudah bisa dibaca ya bahwa situasi saat ini itu untuk Indonesia, mungkin negara lain beda. Saya kira cukup genting. Cukup genting. Karena apa? Ini akan terkait dengan tadi posisi fiskal. Yang orang sudah tahu fiskal kita itu menuju ke arah melebarnya defisit yang membutuhkan pembiayaan. Membiayai defisitnya itu. Itu dari utang paling tidak. Nggak ada lagi kan. Nggak ada lagi, pemerintah kan bukan perusahaan. Ya. Kalau perusahaan bisa IPO. Betul. Kalau kita masa kita mau IPO, mau mengundang pemilik dari mana lagi? Jual pulau nggak bisa jual pulau. Itu dia. Jadi maksud saya ini cukup genting. Karena ada resiko yang membuat tatanan ekonomi kita bisa terkena semua aspeknya. Dan tadi itu, kalau rating dari Moody's sudah, S&P yang belum, dia masih menunggu bagaimana reaksi dari atau katakanlah langkah penyesuaian yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Dengan kejadian kasus perang ini tentu membuat langkah-langkah penyesuaian istilahnya itu ya. Ini bukan langkah diplomatik ini, tapi memang istilahnya penyesuaian. Itu makin perlu dilakukan, gitu loh. Itu yang saya bilang itu karena apa? Karena masyarakat kita sekarang ini sangat tergantung kepada program-program bantuan sosialnya pemerintah. Iya, sangat. Nah itu, ini kuncinya di situ. Itu fakta pertama. Fakta kedua, kita tidak punya kemampuan untuk membiayai semua program kerja yang populis itu, mengingat pertumbuhan pendapatan negara itu ternyata terbatas. Tahun lalu bahkan hanya bisa 91% dari target. Sehingga ya berarti tahun ini memang diharapkan pendapatan negara kita bisa tumbuh tinggi. Tetapi saya rasa tidak sangat realistis kalau untuk berharap tumbuhnya itu sampai 20%, 30%. Saya rasa susah. Terlalu tinggi mimpi. Terlalu tinggi. Jadi perlu dipotong lah. Saya bikin beberapa skenario yang membuat mungkin kalau 15%, walaupun itu juga tinggi, tapi mungkin masih oke lah. Sementara pengeluarannya barangkali seperti yang direncanakan di APBN 2026 dengan asumsi tidak seluruh 100% bisa dipakai, 95% itu masih oke. Kita masih oke. Namun tiba-tiba muncul risiko perang ini. Nah ini mengubah semua lagi hitung-hitungan tadi. Nggak ada perang aja kita berat ya, gimana ada perang ya? Betul. Nah itu dia. Nggak ada perang saja kondisi kita berat. Berat. Apalagi kalau ada perang. Betul. Tapi sebelum perang kan kita sudah melakukan perjanjian dagang dengan Amerika yang telah menetapkan tarif impor gitu Pak. Masuk tuh barang. Aduh, itu kecelakaan kalau menurut saya. Itu kok bisa pas itu Pak? Iya. Kita udah tanda tangan, habis tanda tangan perang. Habis itu perang gitu Udah, Pak. emang Ini kayak perang. seolah-olah dipaksa kita untuk Iya, itu menandatangani. kayak kecelakaan menurut saya. Jadi artinya kita sendiri kan kita nggak menduga ya walaupun Amerika pasti lebih tahu, dia yang punya rencana, dia yang bikin sesuatu segala macam, dia tiba-tiba mengangkat perang dengan Iran. Kalau kita tahu seperti itu kan barangkali kita lebih hati-hati lagi. Tapi jangan lupa juga perjanjian dagang antara Indonesia dengan Amerika ini sudah dilakukan sejak tahun lalu. Bahkan sebelum-sebelumnya juga Ya, sudah ada negosiasi soal tarif. Ya, dan itu ternyata berjalan alot. Berjalan alot, beberapa kali sudah ketemu tapi akhirnya nggak bisa juga karena ya tadi permintaan Amerika sekarang kita baru tahu. Sangat banyak permintaannya. Dan bahkan ini perjanjiannya membuat jadi berat sebelah lah kira-kira dari sisi kewajiban. Tapi kalau dari sisi ekonominya, barang-barang yang diperdagangkan, sebetulnya kalau kita lihat dari sisi itu ya, dengan kita mendapatkan katakanlah bebas biaya masuk untuk barang-barang yang kita memang selama ini kita dapat jual ke Amerika dengan cukup banyak, yaitu ya kayak sepatu, garment, ya, lalu tekstil kita. CPO kita, barang-barang dari karet. Pokoknya yang komoditas hasil perkebunan itu bisa dijual dengan 0% ke sana.
termasuk juga udang ya. Ya. Nah, itu dihitung-hitung barangkali kita dengan sistem yang sebelum perjanjian dagang, kita bisa surplus cukup besar. Setiap tahun naik terus. Terakhir surplusnya itu 33 miliar dolar. Kurang lebih seperti itu. Cukup besar itu. Karena kita nomor 5 negara yang berdagang dengan Amerika yang surplusnya besar. Nomor 1 tentu Cina ya. Iya. Nah, begitu diturunkan. Nah, dengan ART ini membuat memang kita masih diberikan kesempatan untuk terus menjual dengan seperti yang sekarang gitu ya, tidak ada perubahan dari sisi tarif, 0%. Kemudian kita harus menerima barang-barang dari Amerika 0% juga. Dari sini kita tidak menerapkan tarif, tidak ada kuota segala macam, kita bisa mengimpor lebih murah. Ya ini dari sisi situ saya katakan, dari sisi perdagangan barangnya dan juga jasa ya. Jasa ini tentu kita udah kalah lah kalau jasa. Iya. Jasa ini termasuk para konsultan itu. Konsultan. Nah kalau barang ini yang tadi, kayaknya kita masih oke dari sisi situ, perjanjian itu. Namun ternyata di luar dari barang-barang ini, dan jangan lupa, industri yang kita dapat 0% itu adalah industri sebetulnya industri, ya saya mohon maaf kalau mungkin ada yang tidak berkenan. Ini adalah industri yang masa lalu ini. Gitu. Yang kita tukarkan dengan posisi 0% tarif itu adalah industri masa depan kita. Yaitu industri digital, lalu industri telekomunikasi. Iya. Itu bahkan coba bayangkan, kita teknologinya pun harus diatur dan disetujui oleh Amerika. Iya. Data kita, ini adalah kita negara penduduk terbesar di dunia nomor 4. Dan kita ternyata tidak bisa mengapa-ngapain terhadap data itu kalau ditransfer atau katakanlah dipakai oleh Amerika. Disimpan di Amerika juga boleh katanya. Padahal kita bikin supaya agar investasi itu mau datang ke Indonesia. Dan kita paksa supaya dia datang ke sini dengan mengatakan data-data ini hanya Tetap boleh ada di ditetapkan di Indonesia. Ya kalau berkaca itu kita ingat kasus IKTP yang memiliki server di Amerika saja, kita hebohnya seperti apa? Iya, itu dia. Jadi ini ada industri masa depan kan. Ya. Artinya data center yang sekarang sedang berkembang di Indonesia, tiba-tiba kalau gitu aku pindah ke Amerika. Amerika, betul. Karena di Amerika dia akan dapat subsidi loh. Trump itu udah memberikan subsidi luar biasa dan dia sudah menarik ribuan triliun dolar. Ini beneran nih yang saya ngomongin. Ya. Emang otak bisnis Trump ya? Justru itu. Nah ini Karena yang kita memang dagangkan. Ini yang kita dagangkan. Jadi ini masalah telekomunikasi, lalu data yang kita padahal kita ingin membentuk industri yang katakanlah bisa membuat penyerapan tenaga kerja kita bisa makin lebih baik gitu, lebih efisien. Termasuk buat media. Media Kita juga tidak bisa lagi untuk memberikan charge kepada perusahaan-perusahaan Amerika itu. Betul. Karena udah ada perjanjian bahwa itu harus bebas. Ya. Sementara yang kita terima dari Amerika, apel, jeruk, jagung, termasuk juga beras yang katanya kita sudah surplus gitu. Tapi ya berasnya kan beda. Berasnya itu tidak akan terkena diabetes lah. Iya. Nggak ada gabahnya katanya. Tidak ada gabahnya. Betul. Jadi dalam konteks perjanjian dagang kita dengan Amerika ini, barangkali saya nggak tahu, ini kan perjanjian dagang ini kan belum diratifikasi ya. Ya. Kemungkinan ada perubahan itu kenapa tidak kita buka? Apalagi, kita harus ngambil peluang itu nggak sih Pak? Iya, kalau saya apalagi Mahkamah Agung Amerika kan sudah membatalkan tarif itu. Sementara kan kita juga memiliki kesempatan, saya lupa, 90 hari setelah tanda tangan. Ya. Artinya kita harus manfaatkan itu dalam situasi saat ini Pak. Betul. Karena ini jadi istilahnya tidak balance ya, tidak apa istilahnya itu. Apple to apple gitu. Bukan, kita tidak, kompetisinya nanti tidak sama. Negara-negara yang tidak ikut, belum tanda tangan perjanjian dagang dengan Amerika, dia akan terkena 15% loh tarifnya. Sementara kita 19%. Karena dia setelah Mahkamah Agung melarang itu dinyatakan ilegal, kemudian dalam tempo sehari Trump langsung bilang semua 15 ya? Tadinya 10.
kemudian ditambah sama dia jadi 15%. Nah, rugi yang bikin kesepakatan dong. Nah, itu dia. Itu dia. Jadi maksud saya berdasarkan itu tentunya Indonesia punya ruang untuk melakukan Kan renegosiasi. beberapa CEO perusahaan korporasi di Amerika menyatakan kepuasannya dengan perjanjian ini. Sangat. Menyatakan bahwa Presiden Donald Trump sangat smart. Sangat. Saya sebetulnya ada tuh captionnya tuh dari USTR itu. Coba apa aja Pak isi Pak? Ya isinya memuji-muji, Iya. memuji-muji Donald Trump di bidang biji-bijian grain gitu kan ya. Iya, Mereka grains. memuji, wah kita sekarang bisa menjual barang kita ke Indonesia dan kita selalu sebetulnya selama ini mengincar Indonesia. Disebutin di situ di dalam ininya. Mengincar Indonesia Ini bilangnya. udah lama dia bilang. Lalu kedua, Oh, grains yang dimaksud itu yang kayak seperti gandum gitu ya Pak ya? Iya. Itu. Bayangkan tuh, dia bilang sampai begitu. Nah, yang kedua tentang otomotif. Mereka juga bilang, sekarang kita bisa jual produk otomotif kita ke Indonesia. Jangan didominasi Jepang aja gitu kali Pak. Dominasi Jepang. Lalu yang di bidang digital, dia bilang, wah sekarang Visa dan Master sekarang lebih leluasa. Iya. Tidak harus punya kewajiban bikin data center di sini. Di Indonesia maksudnya. Nah, ini contoh seperti itu. Wah banyak sekali. Apa istilahnya itu? Di websitenya USTR. USTR ya. Kan Amerika sempat protes dengan keberadaan QRIS ya. Nah, itu Ya, juga Karena disebutkan. dianggap itu mematikan bisnis mereka di Iya. sini karena semua orang Indonesia pakai QRIS sekarang Pak. Betul. Itu inovasi BI yang luar biasa juga itu Justru sebenarnya itu, gitu. justru itu. Dan mereka sempat menyatakan kekecewaannya, kekhawatirannya gitu. Betul. Dan sekarang akhirnya bisa terpenuhi. Tapi ada orang pengusaha Indonesia yang memuji perjanjian ini nggak Pak? Aduh, saya belum melihat ya. Ya paling ada beberapa analis saya lihat ya, yang mungkin dilihat dari kacamata tadi. Perjanjian dagang hanya untuk ekspor barang-barang tadi. Kalau cuma lihat dari sisi situ, ya mungkin mungkin dia orang dari, nggak tahu saya, dari di bidang barang-barang yang mendapatkan Yang diuntungkan gitu ya. itu. Dan menurut dia dari hasil ini kita bisa ada keuntungan setiap tahun bisa naik 15% volume produksinya, dia bilang begitu. Karena sekarang kita makin terbuka menjual. Cuma itu tadi saya merasa mengapa industri yang tadi ya, garment, lalu sepatu, kemudian lalu hasil-hasil perkebunan dan perikanan ini lama-kelamaan itu akan kalau produktivitasnya tidak naik ya, dan ini kita merupakan, saya agak ragu produktivitas kita bisa secepat seperti negara-negara yang lain karena kita riset di bidang pertanian, perkebunan, perikanan itu tidak begitu, belum meyakinkan lah. Apalagi tekstil kita sekarang banyak yang bertumbuh kan gara-gara banyaknya impor ilegal. Nah itu dia makanya. Maksud saya ini lama-kelamaan biaya upahnya itu akan ngejar. Iya, benar-benar. Sehingga lama-kelamaan kita nggak bisa kompetitif lagi di pasar Amerika. Karena kita akan dikejar oleh Laos misalnya, oleh Bangladesh. Ya, harganya lebih murah buruhnya lebih murah, begitu. Jadi ini yang sebabnya mengapa kita harus pindah. Industrinya itu jangan berbasis tenaga kerja murah lagi, tapi tenaga kerja yang produktivitasnya lebih tinggi. Begitu. Nah ini yang kita memang agak kesulitan. Ini masalah struktural ya. Iya. Kita agak terlempar lah dari upaya kita untuk meningkatkan produktivitas kita. 83% loh penduduk kita itu di bidang informal. Produktivitasnya rendah. Upahnya mungkin di bawah 3 juta. Iya. Sehingga mereka nggak bisa bayar pajak. Itu salah satu sebab kenapa pajak kita terendah. Pajak nggak bisa sampai target terus nih sekarang. Iya, jadi kalau kita lihat situasi, ya kembali lagi. Perjanjian dagang ini mungkin untuk beberapa sektor tertentu masih bisa hidup. Tapi untuk sektor-sektor masa depan, saya rasa Itu yang kita khawatirkan. Itu saya ngelihatnya seperti as simple as that. Jadi kita memang pemerintah ini mungkin melihatnya seperti tadi itu. Oke, kita jaga ini. Karena ini kan katanya sampai berapa juta orang nih yang kita bisa lindungi lah ya supaya tidak terkena PHK. Tapi ya saya merasa ini nggak akan lama bisa dilindungi. Karena perlahan-lahan kalau produksinya naik, ini serikat buruh akan minta gajinya naik. Ya.
Nah, sementara kalau produktivitas tidak naik, nggak bisa dia jualan Nggak nanti. bisa jualan. Iya. Bagaimana memenuhi tuntutan buruh yang Iya. minta gajinya Ya, naik? kita sih yakin ya pasti pemerintah perjanjian ini bermaksud untuk melindungi segenap rakyat Indonesia ya. Ya. Untuk keuntungan yang sebesar Betul. buat kita. Betul. Betul sekali. Cuman kadang dalam negosiasi dagang itu kan yang dibutuhkan kejelian, Ya. dibutuhkan kecerdikan dan melihatnya secara lebih menyeluruh. Atau gitu. intelijennya kurang kali. Terus ini juga ada kritik tidak banyak berbagi sama para pengusaha, sama masyarakat untuk saling bertukar apa yang dibutuhkan sebenarnya gitu. Ya, ya. Gitu. Kan mungkin kalau Trump udah ngobrol dulu sama para CEO-nya itu, lu butuh apa, butuh apa. Kayaknya kalau kita kayak agak belum nih, terutama untuk yang tadi industri media yang kita khawatirkan. Iya, iya. Posisi kita udah berat dengan perjanjian ini, kita udah nggak bisa lagi tuh. Sementara Google segala macam pakai data kita yang nanti udah makin bebas. seenaknya aja. Betul, gitu. betul. Itu dia tadi saya katakan. Justru ini terjadi ketika pemerintah katanya ya gencar untuk membuat masa depan Indonesia itu lebih produktif dalam pengertian industri-industri yang ingin kita kembangkan itu industri-industri masa depan. Tapi ternyata kita dijegal melalui perjanjian dagang ini. Saya ngelihatnya as simple as that. Bahwa perjanjian dagang kita ini justru meninabobokan kita supaya kita udahlah yang canggih-canggih itu Biar urusan kita gitu. kami. Dengan perjanjian dagang ini kita bisa dapat keuntungan, bisa membeli harga minyak murah nggak Pak dengan situasi konflik di Timur Tengah saat ini? Karena kan Amerika yang menguasai ini. Iya, justru itu. Tapi begini ya, ini kita ngomong sedikit lagi aspek yang lain. Ya, ini strateginya Iran itu memang arahnya ke sana. Oke. Karena dia nggak bisa menang melalui perang pakai senjata, ya dia pakai ekonomi. Dan dia tahu masyarakat Amerika sangat benci kalau harga minyak naik. Betul. Nah, itu dia tekannya ke situ. Dan saya kira sangat legitimate buat mereka ya, karena mereka ini existential threat lah. Mereka nggak ada lagi pilihan. Ini sudah harus dilakukan. Nah, kembali ke kita, kalau memang kondisinya seperti itu, ini kan mungkin tidak terlalu lama barangkali. Tetapi kalau Iran bisa betul-betul membuat perang ini jadi lama, wah kita repot. Indonesianya repot. Kita akan jadi ngos-ngosan banget. Banget. Baik dari sisi Fiskal kita. fiskalnya, lalu dari sisi menjaga daya beli masyarakat, karena kan harga naik nih. Iya. Sehingga memerlukan banyak sekali program sosial yang costly. Inflasi tidak terhindari, tapi bagaimana kita mengerem inflasi itu supaya tidak melaju ya Pak ya? Betul. Ya walaupun kita cukup berhasil ya dalam konteks pengendalian inflasi kita dalam beberapa tahun terakhir ini ya. Tapi kalau daya beli masyarakatnya tidak bisa dijaga, produksi pertumbuhan ekonominya kita tidak bisa tumbuh cepat, ini semua percuma juga. Gitu. Beberapa negara sudah menyiapkan skenario World War III. Ini nanti masyarakat akan begini, ini yang akan dilakukan segala macam. Ya. Di kita sudah kayaknya belum menyiapkan itu ya Pak ya? Kita mungkin gini ya, kita hidup di kawasan yang relatif cukup damai. Oh iya, Berpuluh tahun. Indonesia termasuk Katanya termasuk negara yang paling aman dari jika ada ancaman perang dunia ketiga. Di kawasan. Iya, di bicara kawasan. betul. Walaupun kita mungkin tidak bisa lepas ya dari efek ekonominya. Tapi kalau dari sisi perang fisiknya, kita cukup jauh. Ini paling tidak yang kita saksikan berapa puluh Jadi tahun kita lebih terakhir. ke dampak ekonominya. Ekonominya. Ekonominya ini yang akan membuat tadi itu. Kita mungkin tidak diserang dari luar, tapi kita ribut sendiri di dalam. Ribut sendiri di dalam. Nah, itu ya. yang berbahaya. Ya. Sementara ketergantungan kita terhadap impor juga masih sangat tinggi. Tinggi. Terutama sektor energi. Iya. Ya, sekarang kita jadi net importer. Ya. Mungkin nggak ada krisis Pak. Mudah-mudahan jangan lah. Mudah-mudahan Ya kalau jangan. Pak Halim bilang jangan berarti enggak lah Pak. Dan itu yang harus kita cari solusi bersama. Iya. Kita Iya, harusnya iya. duduk bareng. Betul. Ya, kita kesampingkan politisi tadi Iya. yang biasanya bersayap Nah, gitu. ini Jadi saya ingin- benar-benar duduk bareng dengan teknokrat gitu ya. Ini yang ingin saya sampaikan sedikit lah. Ya. Kita melihat anatomi krisis ya. Ya. Anatomi krisis tahun 60-an.
itu lebih banyak karena masalah fiskal. Fiskal yang amburadul, pengeluarannya lebih banyak, dia nggak punya uang, berhutang ke BI, cetak uang. Ya. Tahun 65-an kita berhenti, tutup buku, buka Orde Baru. Orde Baru semua dibuang. Yang namanya cetak uang tidak boleh lagi, nggak ada lagi lah. Jadi kebetulan waktu itu ada boom minyak. Ya. Sehingga mereka dapat penerimaan dari situ. Dapat penerimaan besar. Ya, kemudian uang ini yang dipakai untuk membuat berbagai program ekonomi. Intinya kita sudah nggak lagi lah dianggap punya krisis di bidang itu. Terus kita mulai membuka sektor keuangan kita, perbankan. Waktu 88. Semua berkembang luar biasa besar. Saking besarnya semua bisa buka bank. Tapi ternyata kemudian banknya Banyak hancur. yang kolaps, ya. Kolaps. Nah ini mau menyebabkan krisis. Ini namanya krisis generasi kedua. Mulai dari sektor perbankan. Dari situ kita belajar. Kita benahin perbankan. Kita gunakan berbagai langkah supaya nanti perbankan itu betul-betul ketat penyaringannya. Sampai sekarang kita saksikan hasilnya. Ketika 2008, Amerika sektor keuangannya yang krisis, kita nggak apa-apa. Ya. Karena kita kuat. Nah sekarang tiba-tiba muncul tadi pertanyaan, apakah kita bisa krisis nggak? Krisisnya mungkin, masa kita balik lagi ke krisis generasi pertama? Tahun 60-an. Nyetak duit. Nah itu loh. Yang cetak duit. Tapi kemudian apakah akan seperti itu? Mungkin mudah-mudahan jangan. Tapi yang berikutnya lagi, yang kita khawatirkan adalah masalah krisis yang dipicu bukan oleh sektor keuangan, bukan oleh kesalahan ekonomi, tetapi mungkin dari masalah hoax. Masalah media massa yang luar biasa ini menciptakan persepsi, ekspektasi Indonesia buruk. Media sosial juga. Media sosial. Nah ini bisa memicu kemudian Menarik ya. justru itu. Ini anatomi krisis yang berbeda dengan yang pernah kita Alami sebelumnya. dan kita pernah tahu. Ini yang berbahaya. Ini karena di media sosial sekarang semua orang bisa ngomong apa aja. Ya itu. Semua orang tiba-tiba jadi ahli Iya. sejarah Iran Palestina. Betul. Semua orang tiba-tiba jadi ahli ekonomi. Betul. Dan bahkan ada yang ahli moneter yang Iya. mereka juga bisa memprediksi seperti Iya. apa Iya. dampak Indonesia Dan- ke depan tanpa betul. analisa yang jelas. Dan gitu. followernya ya banyak sekali, Pak. Jutaan ya. Jutaan dan Saya juga disukai heran gitu. itu. Ini yang menurut Pak Halim yang harus kita antisipasi. Betul. Ya. Nah memang ini kan pemicu kan. Iya, pemicu. Betul. Dia belum tentu betul kan. Tapi pemicu ini bisa menjadi betul apabila fundamental ekonominya buruk. Ya. Nah itu yang maksud saya tuh fiskalnya misalnya memang ternyata ada cetak uang, memang sudah ada sedikit-sedikit Iya. baunya nih. Nah, oke Pak. Itu yang berbahaya. Supaya fiskal Mungkin kuat, pertanyaan terakhir Terakhir dan ya. saran sekali apa masukan dari Pak Halim. fiskalnya kuat, kan Ya. perlu soliditas. Betul. Nah, teman-teman melihat soliditas antara otoritas moneter Ya. dan otoritas keuangan ini agak renggang sedikit nih. Bermusuhan ya, Pak. Punggung-punggungan, musuhan belum. Baru punggung-punggungan. Nah, ini kan sebenarnya nggak boleh terjadi kan, karena Ya. ini dua-duanya punya peran yang sangat penting, apalagi dalam situasi Seperti sekarang ya. situasi seperti sekarang. Nah, Ya. Pak Halim sebagai pejabat di eranya pada saat itu, apa sarannya untuk situasi yang sekarang untuk Pak Purbaya maupun Pak Periwarjio, untuk teman-teman OJK yang lagi sibuk pemilihan Dewan Baru, Dewan Komisioner Ketua yang Dewan. penuh dengan intrik politik, sementara ini rakyat lagi butuh kepastian ekonomi. Jangan urusan-urusan penempatan orang itu menjadi hal yang lebih prioritas daripada fungsi dari sebuah lembaga. Iya, iya. Silakan, Pak. Di dalam kerangka kerja ya, framework dari sektor keuangan kita itu ada yang namanya KSSK, Ya. Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Di situ ada Gubernur BI, Menteri Keuangan, Ketua LPS, OJK. dan Ketua OJK. Ini selalu mereka bertemu setiap bulan, gitu, membicarakan bagaimana situasi ekonomi. Dan saya yakin apa yang kita bicarakan ini dibahas, begitu. Jadi tinggal tergantung apakah pembahasannya itu bisa menelurkan berbagai, katakanlah, identifikasi risiko, kemudian bagaimana menghadapi risiko itu, dan kemudian mereka lapor ke presiden.
Jadi kalau itu dilakukan, mestinya kita dalam situasi yang relatif cukup baik lah. Ya. Nah, tapi tadi kita diskusi kan, ini ada target-target yang diinginkan oleh pemerintah kita. Target-target ini bagus. Dalam pengertian pertumbuhan ekonomi harus 5,4, bahkan kalau bisa sampai 8. Iya. Secara sosial Ya, bagus. kita ingin istilahnya itu mengatasi stunting melalui program makan bergizi, meningkatkan kualitas intelektual anak didik kita. Ini kita bisa lakukan. Namun kembali lagi tadi, targetnya barangkali bisa nggak kita sedikit modifikasi. Programnya bisa nggak kita bikin menjadi lebih selected dan tapi tetap targeted dengan dampak yang juga tetap besar. Dan berbagai langkah itu. Fiskalnya sehingga tidak harus mencetak uang lagi, minjam dari BI. Ini kalau dilakukan terus-menerus seperti ini, kita sebetulnya jangan sampai kita menyemai bibit-bibit yang berbahaya buat ekonomi kita, stabilitasnya. Jadi saya sarankan sebetulnya KSSK sebagai suatu wadah untuk bertemu di bidang keuangan khususnya, itu bisa menelurkanlah identifikasi berbagai risiko ini. Kalau perlu mereka bikin simulasi. Simulasi apabila terjadi yang terburuk sampai yang paling buruk. Dan itu semua bisa disampaikan kepada Presiden. Iya, betul. Mudah-mudahan tim ekonomi di kelilingnya pemerintah kita, di Pak Presiden bisa memahami betul. Karena yang sekarang kita hadapi ini ternyata banyak sekali ketidakpastian. Tidak hanya yang kita ngomong-ngomong seperti ini, tetapi juga yang sudah akan dan sekarang sedang terjadi dan mungkin akan terjadi. Ya. Seperti kata Pak Halim tadi, dalam komunikasinya sampaikan pahit jika memang itu pahit. Betul. Betul. Sampaikan manis kalau memang itu manis. Iya. Ya. Ini Terima kasih. frameworknya sudah ada sih. Frameworknya sudah ada. Walaupun kadang Pak, strategi teknokratik kadang tidak apple to apple dengan ambisi politik. Lagi-lagi kalau ada politik ini agak susah kata Pak Halim. Ah, itu susah itu. Itu ibaratnya. Mereka udah meeting kayaknya begini nih, begitu ke atas. Wah, susah. Iya, betul. Baik Pak Halim, terima Baik, kasih baik. telah Terima hadir kasih. di To The Point aja. Terima kasih. Baik, Sobat Indo, tunduk pada tekanan asing hanya akan melahirkan penjajahan gaya baru. Perjanjian dagang harusnya setara, bukan jembatan yang membuat kita haru. Mari perkuat pondasi bangsa agar krisis tak lagi membuat kita ragu. Saya Eka Kesuma. Saya Gaib Murtusigit. Sampai jumpa. Bye-bye. To the point aja.